Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baik Siti Rosta Damayanti. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran Jean Baudrillard dalam postmodernisme, simularka, dan hyperrealitas. Namun sebelum membahas pemikiran-pemikiran Baudrillard, saya akan memaparkan biografinya terlebih dahulu. Jean-Paul Baudrillard lahir dari keluarga miskin di Reims, Prancis pada tanggal 27 Juli 1929 dan meninggal pada tanggal 4 Maret 2007 di umurnya yang ke-78 tahun. Ia merupakan anak seorang pegawai sipil dan cucu laki-laki dari seorang petani. Baudrillard merupakan orang pertama dalam keluarganya yang bekerja sebagai ilmuwan secara serius. Ia juga salah seorang teoritis terkemuka postmodern yang sejajar dengan Foucault, Lacan, dan Derrida. Dalam hal pemikirannya, Baudrillard dipengaruhi oleh pemikiran filsuf lain yang memiliki pemikiran tentang objectivity and linguistic sociological interference atau MOS, surrealism and eroticism atau Bethel and psychoanalysis. Lalu, ia menjadi seorang yang dikagumi sebagai orang yang mengerti keadaan yang akan datang pada kondisi postmodernisme. Filosofi Baudrillard terpusat pada dua konsep, yaitu hiperrealitas dan simulasi atau simularka. Terminologi ini mengacu pada alam yang tidak nyata dan hayal dalam kebudayaan kontemporer pada zaman komunikasi dan informasi massa. Simularka merupakan pemikiran yang ditawarkan oleh Jean Baudrillard tentang media massa yang dicirikan oleh realitas semu atau hyperrealitas. Konsep ini mengacu pada suatu realitas baik virtual ataupun artifisial dalam komunikasi massa dan konsumsi massa. Realitas tersebut membentuk manusia ke dalam berbagai bentuk simulasi. Simulasi merupakan suatu realitas yang pada dasarnya bukan realitas sesungguhnya. Itu hanya realitas yang dibentuk oleh kesadaran manusia melalui media massa. Adapun konsep simularka menurut Jean Baudrillard tentang penciptaan realitas melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat dilihat kebenarannya dalam bentuk kenyataan. Segala sesuatu yang dapat menarik perhatian manusia, misalnya seperti seni, kebutuhan sehari-hari, hiburan, dan lain-lain, yang kemudian ditayangkan melalui media dengan model yang sangat ideal. Model ideal seperti ini kemudian akan menyebabkan batas garis antara simularka dan realitas menjadi campur aduk sehingga menjadikan hyperrealitas di mana yang nyata dan tidak nyata menjadi tersamarkan atau tidak jelas. Dalam esainya yang berjudul The Procession of Simularka, Baudrillard berpendapat bahwa simularka bukan lagi perkara imitasi atau duplikasi atau bahkan parodi, melainkan simularka merupakan perkara pergantian tanda nyata untuk yang nyata. Baudrillard mencantumkan Disneyland sebagai model sempurna untuk teori simularkanya, karena menurutnya setiap orang dewasa memiliki keinginan yang tak terrelakan untuk kembali menjadi kanak-kanak. Karena itulah diciptakan sebuah Disneyland di mana tempat itu menawarkan segala ilusi dan fantasi, baik laut, dunia masa depan, kerajaan, dan lain sebagainya. Baudrillard juga mengatakan bahwa media merupakan peran penting dalam menciptakan simularka, karena dengan media dapat membentuk representasi masyarakat terhadap sesuatu. Representasi adalah suatu hasil karya berkat hasil refleksi dari suatu yang disebut kenyataan atau realitas. Televisi misalnya menawarkan simularka yang begitu mempengaruhi, begitu kuatnya hingga masyarakat tidak dapat menyadari bahwa mereka telah terbawa arus televisi. Menawarkan hiperrealitas yang akan melahirkan dunia baru atau dunia ideal. Dan televisi telah menjadi tempat melarikan diri dari sebuah kenyataan yang buruk yang tidak dapat diinginkan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.